Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kanal YouTube Sofia Rahman, kanal tempat berbagi informasi mengenai pertanahan. Senang sekali saya dapat berbagi informasi pertanahan kepada Anda semua. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan informasi pertanahan tentang patok tanda batas bidang tanah. Kebetulan saat ini sedang digaungkan gerakan masyarakat memasang tanda batas atau gema patas. Mungkin Anda pernah mendengar seseorang mengucapkan di atas tanah itu sudah dipasang patok BPN. Atau mungkin Anda sering mendengar istilah patok BPN. Baik, sebelum saya meneruskan, seperti biasa, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa apa yang saya sampaikan adalah murni pendapat pribadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi saya selama ini sebagai praktisi pertanahan, dan juga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pendapat mewakili institusi atau lembaga, dan apa yang saya sampaikan menjadi tanggung jawab saya pribadi. Nah, apa yang dimaksud dengan patok? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, patok memiliki arti pertama, ukuran untuk luas tanah persawahan dengan luasan sekitar 2.300 meter persegi. Pada umumnya istilah ini digunakan di Pulau Jawa. Patok juga memiliki arti sebagai pancang atau tonggak. Di daerah Kalimantan Selatan, kami menyebutnya sebagai turus atau tunggul. Jadi, yang dimaksud dengan patok dalam konteks yang kita bicarakan ini adalah media atau alat penanda batas suatu wilayah atau suatu bidang tanah. Yang pertama perlu Anda catat bahwa pemasangan patok tanda batas bidang tanah sifatnya wajib sebelum dilaksanakan pengukuran bidang tanah tersebut dan harus mendapat persetujuan dari para pemilik tanah atau pihak-pihak yang berbatasan dengan bidang tanah tersebut sebagai perwujudan dari asas kontradiktur delimitasi sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 huruf B dan pasal 21 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Adapun tujuan pemasangan patok tanda batas bidang tanah adalah pertama, sebagai penanda batas kepemilikan atau penguasaan wilayah atau bidang tanah. Kedua, untuk mempermudah proses pengukuran bidang tanah pada saat akan didaftarkan hak atas tanahnya ke kantor pertanahan kabupaten kota setempat. Ketiga, untuk mempermudah proses rekonstruksi atau pengukuran ulang atas bidang tanah tersebut di kemudian hari. Dan keempat,
untuk mencegah sengketa pertanahan di kemudian hari seperti pencaplokan atau okupasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta menghindari tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Adapun bentuk dan ukuran atau spesifikasi patok tanda batas bidang tanah yang ideal telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Untuk bidang tanah yang sudah ada pagar permanen atau pagar yang terbuat dari beton atau pagar tembok atau pagar besi atau pagar kawat atau pagar kayu, tidak wajib dipasang patok batas bidang tanah. Patok tanda batas bidang tanah yang umum kita temukan seperti patok terbuat dari kayu yang kuat dan awet untuk ditanam di dalam tanah. Kelebihan patok dari kayu adalah relatif murah dan mudah ditemukan. Tetapi kelemahannya adalah suatu saat akan cepat lapuk dan mudah terbakar. Kemudian patok terbuat dari pipa atau batang besi. Besi juga relatif mudah ditemukan, tetapi harganya tentu agak mahal. Dan karena sifatnya yang korosif, sehingga mudah berkarat apabila terkena cairan atau terpapar cuaca. Ada juga patok yang terbuat dari pipa paralon yang diisi campuran beton bertulang. Dan patok yang terbuat dari cor beton bertulang, susunan batu bata, atau batako yang diberi lapisan semen. Bahan patok tentunya menyesuaikan kondisi alam setempat berdasarkan ketersediaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Lalu bagaimana asal-muasal timbul istilah apabila kita melihat patok tanda batas bidang tanah? Pada umumnya masyarakat menyebutnya sebagai patok BPN. Padahal sejatinya itu bukanlah patok BPN. Anggapan ini muncul barangkali karena dalam setiap kegiatan pengukuran bidang tanah, petugas pengukuran pasti akan meminta kepada pihak yang bidang tanahnya akan diukur untuk memasang patok tanda batas bidang tanah sebelum dilakukan pengukuran. Atau terkadang kita juga pernah menemukan di pasaran pembuat dan penjual patok tanda batas bidang tanah menambahkan logo bola dunia pada patok tanda batas bidang tanah yang mereka buat, seolah-olah sebagai logo BPN, seperti contoh di bawah ini. Anggapan seperti ini akhirnya menimbulkan pandangan umum di masyarakat selama ini bahwa patok tersebut adalah patok BPN. Yang disebut dengan patok BPN atau lebih tepat disebut sebagai tugu titik dasar teknik atau tugu titik geodetik adalah tugu atau patok yang dipasang oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau oleh lembaga Badan Pertanahan Nasional itu sendiri dengan spesifikasi dan dipasang pada lokasi-lokasi tertentu dan
digunakan sebagai titik dasar teknik atau referensi dalam semua kegiatan pengukuran. Sebenarnya, tidak hanya BPN yang memanfaatkan tugu atau patok tersebut, tetapi beberapa instansi pemerintah untuk keperluan dinas dan pelaksanaan tugasnya juga memanfaatkan tugu tersebut, seperti instansi kehutanan, pekerjaan umum, balai jalan, balai sungai, pengairan atau irigasi, telekomunikasi, perhubungan, bahkan instansi militer. Kembali ke pembahasan mengenai tugu atau patok BPN. Fungsi tugu atau patok BPN adalah sebagai titik kontrol, titik referensi atau titik ikat untuk semua kegiatan pengukuran dan rekonstruksi pengukuran. Jadi, tugu yang biasa disebut oleh masyarakat sebagai tugu BPN dalam tanda kutip adalah tugu untuk keperluan dinas atau pelaksanaan tugas instansi-instansi pemerintah berkaitan dengan tugasnya, termasuk instansi pertanahan, dan bukan sebagai patok tanda batas bidang tanah masyarakat. Saya akan perlihatkan contoh dan bentuk patok tanda batas bidang tanah yang seharusnya dipasang oleh masyarakat seperti ini. Sedangkan beberapa contoh dan bentuk patok atau tugu dinas untuk kegiatan pengukuran seperti ini. Nah, sekarang Anda sudah memahami apa yang dimaksud dengan patok tanda batas bidang tanah dan juga dapat membedakan antara patok tanda batas bidang tanah masyarakat dengan patok atau tugu BPN. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat segera memasang patok tanda batas bidang tanah masing-masing dan memelihara patok tanda batas tanah tersebut, karena itu merupakan kewajiban pemilik tanah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Teriring doa, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Terima kasih sudah menyimak informasi pertanahan dari saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.